Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Meiranti dari kelas 11 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akar-akar nasionalisme dan munculnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pengertian nasionalisme menurut para ahli. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Menurut Joseph Ernest Renan, nasionalisme adalah sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu. Menurut Otto Bauer, nasionalisme adalah suatu persatuan karakter yang timbul karena persamaan nasib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme memiliki dua pengertian. Yang pertama, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, bersifat kenasionalan. Pengertian yang kedua yaitu nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu atau bisa juga diartikan dengan semangat kebangsaan. Faktor yang mempengaruhi munculnya nasionalisme di Indonesia ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain, 1. Kejayaan masa lampau. Sebelum kedatangan bangsa Barat, di wilayah Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Mataram, dan Majapahit. Kejayaan masa lampau itu menjadi sumber inspirasi untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. 2. Kemajuan di bidang politik. Politik Drain Age itu mencapai puncaknya ketika diterapkan sistem tanam paksa yang dilanjutkan dengan sistem ekonomi liberal. 3. Penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme. Diskriminasi merupakan hal menonjol yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda dalam kehidupan sosial pada awal abad ke-20. Dalam bidang pemerintahan ini, tidak semua jabatan tersedia bagi kaum pribumi. 4. Munculnya golongan terpelajar. Pada awal abad ke-20, pendidikan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintahan kolonial. Hal itu sejalan dengan diterapkannya politik etis. Melalui penguasaan bahasa asing yang diajarkan di sekolah-sekolah modern, mereka dapat mempelajari berbagai ide-ide dan paham-paham baru yang berkembang di Barat, seperti ide tentang HAM, liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Faktor eksternal. Lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia juga didorong oleh faktor-faktor eksternal, antara lain 1. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 hingga 1905. 2. Kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Kebangkitan nasional bangsa-bangsa Asia Afrika memberikan dorongan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penindasan pemerintahan kolonial. Revolusi Tiongkok pada tahun 1911 dan pembentukan Partai Kuomintang oleh Sun Yat-sen yang berhasil menjadikan Cina sebagai negara merdeka pada tahun 1912. Tahap perkembangan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme masa penjajahan. 1. Periode awal perkembangan. Dalam periode ini, perkembangan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada perkembangan ini yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Sarekat Dagang Islam. 2. Periode nasionalisme politik. Di periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indosepartij dan Gerakan Pemuda. 3. Periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme Indonesia ditunjukkan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, baik secara kooperatif maupun non-kooperatif. Organisasi yang bergerak secara kooperatif yaitu PKI, Perhimpunan Indonesia, dan PNI. 4. Periode bertahan. Periode bertahan adalah kurun waktu yang menandakan akhir penghujung para organisasi pergerakan nasional sebelum kedatangan bangsa Jepang. Kurun waktu periode ini adalah antara tahun 1939 hingga 1942. Organisasi dan pergerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parinda, GAPI, dan Gerindo. Nasionalisme pada masa Orde Lama. Pada era ini, Presiden Soekarno telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konstelasi politik dalam negeri yang begitu cepat berubah tidak menggoyahkan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Pada percaturan politik luar negeri, Bung Karno telah berhasil menjadi kampiun dunia yang disegani kawan maupun lawan. Gerakan non-blok dan konferensi Asia Afrika adalah salah satu bukti keperkasaan dalam percaturan politik internasional. Kekuasaan Bung Karno berakhir pasca diterbitkannya Super Semar, atau yang penuh dengan kontroversi. Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968. Nasionalisme pada era Orde Lama atau Bung Karno dapat disimpulkan sebagai berikut. Bung Karno menginginkan suatu nation character building atau karakter politik nasionalisme Indonesia adalah anti-imperialisme, anti-kolonialisme, sekaligus pro-perdamaian. Tujuan nasionalisme ala Bung Karno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa besar yang sanggup menyelesaikan masalah sendiri. Tujuan nasionalisme ala Bung Karno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa besar yang sanggup menyelesaikan masalah sendiri. Bung Karno menggelorakan sentimen nasionalisme dengan sesuatu yang mengangkat martabat bangsa dan dengan progresif mengisi karakter nasionalisme Indonesia. Bung Karno merumuskan politiknya sebagai anti-nekolim yang membuatnya dekat dengan Blok Timur dan sejalan dengan PKI. Nasionalisme pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Dari situasi yang demikian, rakyat daerah luar Jawa merasakan ketidakadilan yang sangat mendalam, yang mengakibatkan tumbuhnya benih-benih gerakan disintegrasi dalam negara Indonesia. Di samping itu, konflik yang bernuansa SARA, misalnya antara suku Dayak dengan suku Madura di Kalimantan, antara umat Kristen dengan umat Islam di Maluku dan Sulawesi, penganiayaan fisik dan pengerusakan harta benda etnik Tionghoa di Jakarta dan lain-lain, adalah contoh retaknya bangunan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme pada masa reformasi. Semangat nasionalisme pada era reformasi diartikan sebagai suasana batin yang melekat dalam diri setiap individu, sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari bangsa dan negara yang diimplementasikan dalam bentuk kesadaran dan perilaku yang cinta tanah air. Kerja keras untuk membangun, membina, dan memelihara kehidupan yang harmonis. Namun sampai sekarang masih banyak terjadi berbagai penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila. Reformasi yang dianggap sebagai suatu kebebasan oleh orang-orang awam telah berubah menjadi berbagai penyimpangan, mulai dari segi sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Selain itu, datangnya globalisasi ke Indonesia semakin membuat masyarakat Indonesia memberikan kebebasan untuk dirinya secara berlebihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.